Banjir merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya. Dalam penyelesaiannya pun, bagaikan tutup lubang dan gali lubang. Di daerah Sapan, Kecamatan Mojongsang, Kabupaten Bandung, banjir telah melanda selama 25 tahun. Tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu pagi berjibaku menerobos genangan air setinggi lebih dari 70 cm. Di mana-mana pagi tadi, banjir tiba-tiba melanda Kabupaten Bandung. Pak, ngedorong dari mana, Pak? Selain merendam rumah, banjir juga merendam dikarenakan air sungai yang meluap dan mengangkat sampah ke permukaan. Roda 2 harus mendorong kendaraannya yang mogok untuk melintasi Jalan Sapan yang menghubungkan kota Bandung dengan Majalah. Daerah Sapan dilalui oleh Sungai Cikeruh dan Citarik yang bermuara di Sungai Citarum. Ketika banjir datang, mobilitas warga dan aktivitas ekonomi menjadi lumpuh. Yang terdampak bukan hanya warga sekitar, tetapi pengguna jalan pun ikut merasakannya. Berbagai upaya pemerintah setempat telah dilakukan. Tetapi tetap saja, menyelesaikan permasalahan banjir ini tidak semudah memberikan telapak tangan. Faktor sampah, pertama sampah, jam 4, terus dari air kiriman dari atas, Cileunyi, biasanya Cileunyi Majalaya, Ciparai, kalau ke sini suka nggak lancar lah, itu nggak lancar. Jadi ke sana ke selatan teh jadi penuh. Akibat banjir ini, akibat luapan sungai Citarum. Ya. Penyebab banjir itu karena pendangkalan Sungai Citarum juga, terus banyaknya sampah kiriman dari kota. Nah, makanya dulu di sini sering banjir parah karena jembatannya pendek. Akhirnya sampah situ tidak bisa masuk. Kalau banjir, kira-kira kondisi di sini gimana? Kalau banjir banyak sampah atau banyak letak? Ya gitu, lumpur banyak, sampah banyak. Kita jalan jadi mati lah, jalannya. Mati. Ya, saya sama sampah sih, kayak lumpur nggak kayak. Masalah lingkungan di sini ya, Bapak berusaha juga. Ini ketinggian, kalau ditinggikan jalan-jalan, ya itu masyarakat di bawah lebih parah lagi. Kalau kita mau ditinggiin itu rumah sampai 1,5 meter punya saja, kalau misalnya ini itu kan masuk. Dari dinas ada, cuman banyak tanah. Semuanya sih, yang punya rumah yang itu diangkut sama tukang sampah. Dari dinas biasanya. Ini ini sudah mampet lagi lah. Sepertinya. Dangkal itu diuruk sama beko itu. Oh, dikeduk kan? Dikeduk ya. Itu ada rutin. Oh, rutin dikeduk itu sih. Ada upaya dari sini sekarang, alhamdulillah, itu karena Bapak Bupatinya dari sini memprioritaskan Bapak Bupati. Sekarang jembatan sudah, walaupun itu jembatan seharusnya wewenang provinsi, tapi Bapak Bupati alhamdulillah mengusahakan anggaran dari kabupaten. Nah, terus sekarang pengerukan sedang berjalan. Nah, rencana ke depan dari wilayah saya itu tetap harus ada sedot air dari sana untuk mengurangi banjir ke sini. Sekarang yang di pinggir Cikeruh dari Sungai Citarum sudah ditinggikan. Nah, itu tetap itu air nggak bakal terbentuk, tetap banjir ada dampak. Terus kesananya menyarankan Bapak Bupati mau membuat danau. Nah, sirkulasinya buat danau 5 titik, jadi air debitnya masuk dulu ke danau ya langsung ke sini. Dan mudah-mudahan itu terlaksana secepatnya karena lokasinya udah ada, tinggal anggaran untuk pembangunan yang belum ada. Tol kan suka terendam, jadi nggak bisa lewat kecuali mobil besar bisa. Terus tadi itu yang jualan jadi
bisa jualan. Bisa jualan. Yang kerja pada jalan kaki biasanya. Kalau yang dekat. Ya terganggu lah kalau jualan kan. Nah, masalahnya kan gas terendam. Mau keliling susah karena masalah banjir gede. Adapun kalau udah banjir itu dampak ekonomi memang kalau ekonomi di sini kan kebanyakan ke pabrik terus tani ya. Nah kebanjiran juga sawah. Nah, soal masyarakat mah ya udah mungkin karena udah terbiasa ya. Jadi udah nggak mau pusing lagi. Nah itu masalahnya. Habis bagaimana ya alam kan. Sih cuman dampak ekonominya itu ada. Faktor utama penyebab terjadinya banjir adalah karena luapan sungai yang diakibatkan adanya sampah dan adanya air kiriman dari kota. Lalu, adanya pendangkalan dasar sungai yang menjadikan naiknya muka air sungai. Faktor lain seperti kondisi geografis di mana daerah Sapan ini lebih rendah kontur tanahnya daripada daerah sekitar, yang menyebabkan air sangat mudah untuk menggenang. Dampak yang dirasakan warga adalah terhambatnya mobilitas dan terhentinya perekonomian, karena banyak warga yang sana bekerja di pabrik ataupun di kota. Para petani pun kehilangan lahannya karena terendam banjir. Begitu juga pertokoan sepanjang jalan yang terhenti usahanya. Pengguna jalan pun ikut merasakannya karena daerah Sapan ini jalannya menghubungkan kota Bandung dan Kabupaten Bandung Selatan. Hasil dari adanya banjir ini ke lingkungan adalah adanya penumpukan sampah yang terbawa oleh air dan juga banyaknya lumpur yang mengendap. Upaya pemerintah untuk mengurangi terjadinya banjir adalah dengan cara melakukan pengerukan dasar Sungai Cikeruh dan Citarik secara berkala, meninggikan jembatan penghubung di Sungai Cikeruh, meninggikan jalan, dan membuat alat indikator ketinggian air di jalan sebagai upaya peringatan. Upaya lain yang akan pemerintah lakukan adalah dengan membangun danau resapan dan membangun stasiun pompa air. Dalam konteks banjir di Sapan Bandung ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari upaya bersama masyarakat, lembaga, dan pemerintah setempat dalam mengatasi dampak banjir, kolaborasi ini mencerminkan kekuatan modal sosial seperti solidaritas, kepercayaan, dan jaringan sosial yang menjadi landasan bagi efektivitas respons terhadap bencana alam. Oleh karena itu, Islam menekankan bagi kita untuk menjaga lingkungan ini sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Karena ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tubuh ini adalah amanat dari Allah, maka lingkungan juga amanat dari Allah. Sehingga sebagaimana kita menjaga tubuh kita, maka kita juga jaga alam semesta. Hubungan kita dengan alam semesta adalah hubungan subjek dan objek. Artinya kita berhubungan dan memperlakukan alam semesta atau lingkungan hidup sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, yakni dengan sebaik-baiknya perlakuan. Dari kondisi realitas yang ada di Sapan Bandung ini, bagaikan sungai menari lirih, melukiskan kisah banjir sebagai tarian air yang tak akan pernah reda. Kota ini seperti puisi yang terukir dalam genangan, mengajarkan kehidupan tentang ketabahan di antara berbagai banyak gelombang cobaan. Banjir bukan hanya air yang melanda, tapi juga pelukan bumi yang meminta kita untuk merangkul harmoni dengan alam. Jalan Cikeruh ini merupakan jalan provinsi ya, tapi karena beberapa tahun ini tidak dilakukan perbaikan, akhirnya kita menggunakan APBD kita. Insya Allah kemarin sudah groundbreaking.